Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Hairunisa, guru IPA SMPN 3 Purwadadi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia 2022. Hari ini saya akan melaksanakan rencana aksi 2, yaitu pada materi suhu dan perubahannya, sebab mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh. Ayo kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, untuk hari ini ya kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya, masih berkaitan dengan suhu ya, yaitu mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, monggo untuk dipimpin doanya. Doa dalam hati mulai. Ya, terima kasih untuk Indah ya sudah memimpin doanya. Nah, sekarang coba silakan dibuka buku IPA-nya di bab 4 ya. Kita akan bahas mengenai mekanisme kestabilan suhu tubuh manusia. Buku pelajaran yang lain disimpan dulu ya. Ya, untuk hari ini apakah hadir semua? Ya. Siapa yang tidak hadir? Rizka sama Melani. Rizka sama Melani. Rizka kenapa? Alfa? Melani sakit. Oh, Melani sakit. Coba sekarang kan udah siang ya. Apa yang kalian rasakan terhadap tubuh kalian pada saat ini? Ya kan? Bagaimana suhu lingkungan kita akhir-akhir ini? Coba kalian perhatikan 1 minggu ini biasanya apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba panas, kemudian nanti sore hujan. Ya, nah perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya, pagi-pagi sampai siang itu panas, kemudian sore hujan. Nah, ini kira-kira apa yang kalian rasakan? Ya, kadang ada yang sampai panas dingin, ya. Bahkan mungkin teman kalian tadi siapa yang sakit? Mailani mungkin sakit karena perubahan cuaca yang ekstrim tadi, ya. Nah, coba perhatikan di depan, siapakah dia? Nah, dia adalah tokoh Islam, ya, tokoh Islam yang dimana dalam penelitiannya dia meneliti butiran udara, ya, gumpalan udara. Dia berpendapat bahwa udara ini memiliki kekuatan seperti aliran air yang bisa mendorong, ya. Kemudian ketika berada di bumi, maka suatu benda yang akan berkurang. Jadi ketika partikel debu berada di bumi, ya, berada di udara, nah maka partikel debu ini masanya akan berkurang karena udara itu sendiri. Ya. Nah, dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa massa benda sangat tergantung pada suhu udara. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Hazimi ini, ya, ini menginspirasi atau memberikan ilham kepada tokoh yang namanya Galileo. Untuk apa? Untuk membuat alat yang namanya barometer. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama, setelah kalian melakukan literasi, ya, nanti kan ibu minta kalian untuk membawa HP ya. Nah, melalui HP ini kalian bisa cari, ya, bisa searching di Google untuk menjadi referensi kalian. Ya, melalui literasi peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana tentang pengukuran suhu dari berbagai jenis aktivitas, ya. Nah, yang kedua adalah setelah melakukan percobaan dan juga diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh saat suhu tubuh ini meningkat akibat aktivitas tadi yang dilakukan dalam percobaan. Nah, adapun ya teknik penilaian yang akan dilakukan ini ada 3 ya. Yang pertama teknik penilaian pengetahuan. Untuk pengetahuan kita akan lakukan quiz
kalian. LKPD kelompok, lembar kerja peserta didik. Kemudian penilaian keterampilan itu dinilai dari unjuk kerja saat melakukan percobaan, ya. Jadi dalam kelompok kalian harus bekerja sama, ya. Jangan hanya mengandalkan satu atau dua orang. Kemudian penilaian yang lainnya adalah penilaian sikap, penilaian diri yang nanti akan Ibu bagikan angket setelah pembelajaran hari ini, ya. Nah, coba kan kita ya seharian kita melakukan aktivitas, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kira-kira nih suhu tubuh kalian ini apakah tetap stabil? Angkanya tetap di angka misalnya 36,5 ataukah berubah-ubah? Ketika kalian melakukan aktivitas, kira-kira suhunya bagaimana? Berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Ya, kira-kira kenapa bisa berubah? Ya, perubahan suhu itu terjadi karena aktivitas. Kemudian kenapa lagi kira-kira? Cuaca. Terus apa lagi? Ya, karena aktivitas, karena cuaca. Mungkin itu yang kalian ketahui, ya. Nah, melalui percobaan ini kita akan buktikan apakah benar faktor tersebut memang mempengaruhi perubahan suhu tubuh, ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Oh ya, sebelumnya kan Ibu sudah meminta kalian untuk membawa peralatan, ya, perlengkapan. Termometer sudah bawa semua? Sudah bawa semua, ya. Kemudian pulpen yang berwarna, ya, bawa semua, ya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kalian silakan pahami dulu langkah kerja yang ada di dalam LKPD. Apa saja yang harus dilakukan hari ini? Ibu beri waktu 5 menit untuk bisa kalian memahami apa yang harus dilakukan hari ini. Silakan dibaca, ya. Sebelum kalian melakukan percobaan, silakan kalian ukur dulu suhu ruangan dan suhu luar ruangan, ya. Silakan kalian melakukan percobaan berdasarkan apa yang ada di LKPD, ya. Ibu beri waktu 30 menit.
misalnya akan dibaca misalnya aktivitas suhu lingkungan, maka terjadi beberapa mekanisme yang antaranya fase dilatasi, berkeringat, menurunnya panas tubuh. Pada saat terjadi penurunan suhu tubuh manusia, misalnya akibatkan suhu lingkungan yang rendah, mulainya dengan aktivitas atau suhu lingkungan, maka terjadi beberapa mekanisme di antaranya vasokonstriksi, piloveksi, peningkatan panas tubuh. Ya, dari kelompok. Ya, untuk kelompoknya Cika ya. Ya, hasilnya ya. Tadi coba dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan ya. Kan itu ada berbagai aktivitas ya, mulai dari duduk, kemudian ada lari biasa dan lari cepat. Kira-kira dari duduk sampai ke lari cepat mana suhu yang lebih tinggi? Lari cepat. Kira-kira kenapa bisa lebih tinggi? Ya, karena pengaruh aktivitas ya. Aktivitas yang meningkat ini akan mempengaruhi peningkatan suhu tubuh ya. Coba dari hasil percobaan ini apakah ada yang bisa menyimpulkan? Boleh, Anggi. Suhu tubuh manusia bisa berubah. Hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya aktivitas dan meningkatnya suhu lingkungan. Tubuh manusia memiliki mekanisme agar suhu tubuh tetap stabil. Misalnya saat atau waktu siang hari biasanya pengeluaran keringat akan lebih banyak daripada malam hari. Ya, sudah tepat ya kesimpulannya. Jadi pengeluaran keringat itu akan cenderung lebih banyak di siang hari. Karena salah satu faktor untuk peningkatan suhu tubuh itu sendiri adalah suhu lingkungan. Ya, semakin meningkat suhu lingkungan itu akan meningkatkan pula suhu tubuh kita. Ya, nah untuk mengevaluasi hasil percobaan hari ini, pengetahuan kalian, kita akan lakukan evaluasi berupa kuis ya, kuis melalui quizzes ya. Sebagai kesimpulan dari hasil percobaan kali ini ya, bahwa suhu tubuh manusia ini dalam sehari bisa berubah-ubah ya, dengan aktivitas, kemudian dengan perubahan suhu lingkungan ya. Suhu mulai dari pagi, suhu pagi itu cenderung kan dingin ya. Dengan suhu yang dingin, suhu lingkungan yang dingin itu menyebabkan pengeluaran keringat kita ini lebih sedikit, bahkan cenderung tidak ada dibandingkan dengan pengeluaran tubuh kita saat siang hari ya. Saat siang hari biasanya kayak gimana tubuh kita? Panas kan ya, panas, terasa panas. Seperti sekarang ya, suhu lingkungannya meningkat ya, tubuh makin terasa panas. Dengan panasnya tubuh, nah tubuh ini memiliki mekanisme untuk menjaga kestabilan suhu tubuh supaya tidak terlalu panas. Dengan cara apa? Dengan cara pengeluaran keringat ya, pengeluaran keringat bersamaan dengan panas tubuh. Maka dari itu suhu tubuh kita bisa berangsur-angsur menurun. Nah, bagaimana caranya tubuh kita agar tubuh kita tidak mengalami kedinginan? Biasanya pakai jaket yang tebal, terus sama membuat api unggun ya. Dengan membuat api unggun maka terjadi perpindahan kalor atau perpindahan panas secara radiasi dari api unggun ke dalam tubuh kita ya. Itu salah satu upaya kita untuk menjaga kestabilan suhu tubuh saat suhu tubuh menurun ya. Nah, kalau misalnya nih sekarang kan lagi siang hari, lagi panas-panasnya, gerah nggak? Gerah. Nah, gimana caranya? Cara sederhana kita untuk supaya suhu tubuh kita tetap stabil. Kalau minum air biasa, jangan minum air dingin ya. Memang biasanya kalau lagi panas minum air dingin itu segar ya, tapi itu tidak baik untuk tubuh ya. Nah, tadi dari presentasi ya, untuk pertemuan hari ini kelompok yang terbaik ya kinerjanya kita kasih aplaus ke kelompoknya Cika ya, kelompoknya Cika dan juga kelompoknya Andika ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, jangan lupa kalian silakan baca modul ya, materinya mengenai pemuaian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pemuaian. Menutup pembelajaran alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya. Kepada KM silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Amin. Ya, pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.